Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Pas Otomotif. Kali ini kita akan membahas soal suspensi dengan menggunakan bantuan game namanya Viper Racing. Di game Viper Racing ini kita bisa melihat bagaimana efek dari suspensi. Game ini sudah dimodif. Di sini ada nilai suspensi di mana bump and rebound ini merupakan nilai dari shock breaker. Nilainya damper. Spring ini pair, anti roll ini stabilizer. Di sini saya buat nilai 0 ini artinya tanpa ada nilai shock breaker sama sekali. Efeknya kalau tanpa shock breaker, maka mobil akan mentul-mentul tanpa berhenti. Teorinya begitu. Jadi mobil jadi nggak stabil. Mobil jadi goyang-goyang. Jadi guna dari shock breaker adalah untuk mengerem pergerakan suspensi. Tanpa shock breaker, maka mobil akan terus mengayun. Kita sekarang berikan contoh bila kita beri nilai suspensi shock breakernya, dampernya. Kita kasih nilai 5. Bump rebound biasanya nilainya 2 kali kalau untuk merek shock breaker Amerika katanya. Kalau untuk merek Jepang 3 kali. Kita buat depan dan belakang nilainya sama. Setelah diberi nilai shock breaker, maka gerakan mobil akan segera berhenti memantulnya. Karena nilainya kecil, maka tidak langsung berhenti. Tapi ini nilainya sudah cukup besar daripada yang biasanya kita lihat misalnya di Avanza atau mobil-mobil lain yang sudah pakai ganjel per, dimana biasanya mobil-mobil tersebut bagian belakangnya seringkali mantulnya agak lama daripada yang ini. Sekarang saya akan coba terangkan efek dari springs dan efek dari pair. Penulis kurangi dulu nilai bump and rebound. Nilai 100 di sini saya gunakan untuk menunjukkan bahwa nilai pairnya ini keras. Tahu keras atau tidak itu dihitung dari jumlah ayunan naik turun. Satu kali suspensi mengkerut kemudian mengembang lagi, itu satu siklus. Nah, suspensi yang keras itu biasanya dihitung nilainya 120 kali siklus per menit. Kalau yang empuk itu biasanya 60 siklus per menit. Sekarang saya coba ubah nilainya jadi 0. Ini artinya spring pair nilainya jadi nilai suspensi yang empuk. Kita lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat gerakannya pelan. Karena gerakannya pelan, suspensinya empuk. Maaf, salah. Karena suspensinya empuk, gerakannya jadi pelan. Dengan suspensi yang empuk ini, mobil jadi gampang mentok kiri kanan. Kalau direm nukik ke depan, kalau akselerasi nukik ke belakang. Kalau belok jadi terlalu miring.
Sekarang kita lihat kalau efeknya suspensi dirubah jadi keras. Seratus 100 ini artinya suspensi nilainya jadi keras, jadi 120 cycle per menit. Kita lihat hasilnya. Gerakan naik turun jadi cepat. Terus kita lihat efeknya kalau belok. Mobil jadi tidak terlalu belok lagi. Tapi seperti halnya ya settingan yang lain, bila suspensi dibuat lebih keras, maka grip jadi berkurang karena ban jadi lebih gampang mentok gripnya. Nah, untuk membuat suspensi bagus harus ada keseimbangan antara per shock breaker. Kalau untuk mobil harus ada juga stabilizer. Sudah, sekian dulu. Bila suka silahkan like atau subscribe ke Kupas Otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan coba terangkan efek dari springs dan efek dari per. Penulis kurangi dulu nilai bump and rebound. Nilai 100 di sini saya gunakan untuk menunjukkan bahwa nilai pernya ini keras. Tahu keras atau tidak itu dihitung dari jumlah ayunan naik turun. Satu kali suspensi mengkerut kemudian mengembang lagi, itu satu siklus. Nah, suspensi yang keras itu biasanya dihitung nilainya 120 kali siklus per menit. Kalau yang empuk itu biasanya 60 siklus per menit. Sekarang saya coba ubah nilainya jadi 0. Ini artinya spring per nilainya jadi nilai suspensi yang empuk. Kita lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat gerakannya pelan. Karena gerakannya pelan, suspensinya empuk. Maaf, salah. Karena suspensinya empuk, gerakannya jadi pelan. Dengan suspensi yang empuk ini, mobil jadi gampang mentok kiri kanan. Kalau direm nukik ke depan, kalau akselerasi nukik ke belakang. Kalau belok jadi terlalu miring. Sekarang kita lihat kalau efeknya suspensi dirubah jadi keras. Seratus 100 ini artinya suspensi nilainya jadi keras, jadi 120 cycle per menit. Kita lihat hasilnya. Gerakan naik turun jadi cepat. Terus kita lihat efeknya kalau belok. Mobil jadi tidak terlalu belok lagi. Tapi seperti halnya ya settingan yang lain, bila suspensi dibuat lebih keras, maka grip jadi berkurang karena ban jadi lebih gampang mentok gripnya. Nah, untuk membuat suspensi bagus harus ada keseimbangan antara per shock breaker. Kalau untuk mobil harus ada juga stabilizer. Sudah, sekian dulu. Bila suka silahkan like atau subscribe ke Kupas Otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.